Halo Sobat Edukasi. Pada tahun 2017, tercatat Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar yang ada di dunia, di mana sampah plastik yang ada di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya, yang di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Menurutnya sumber yang sama, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan ada sebanyak 10 miliar lembar per tahunnya atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Sampah plastik yang masuk ke laut ini dapat terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut mikroplastik. Ukurannya 0,3 mili sampai 5 mm. Mikroplastik ini sangat mudah dikonsumsi oleh hewan-hewan laut. Maka tidak heran ya, banyak sekali hewan-hewan laut yang mati akibat adanya sampah plastik ini. Wah, kasihan sekali ya. Karena ulah kita sebagai manusia, akibatnya banyak sekali makhluk hidup yang harus menanggung akibatnya. Nah, mengapa sih kita harus mengubah pola hidup kita? Sampah Indonesia merupakan sampah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengelola sampah. Hal ini terjadi karena pengelolaan TPA atau tempat pembuangan akhir di sebuah kota yang lahannya masih kurang sehingga masyarakat banyak membuang sampah di sungai. Badan Antariksa Amerika, NASA, memprediksi akan ada peristiwa besar pada bumi puluhan tahun mendatang jika kita tidak mengubah pola hidup kita. Lantas, apa saja peristiwa yang diprediksi oleh NASA? 1. Bumi semakin dingin. Pada tahun 2030, suhu bumi akan semakin dingin. Seorang profesor bernama Valentina Zarkova memperingatkan manusia bila zaman es akan kembali membekukan bumi yang diakibatkan oleh kacaunya siklus matahari. Fenomena ini disebut Maunder Minimum. Jika fenomena ini terjadi, maka matahari tidak bisa sepenuhnya menghasilkan energi penuh seperti biasanya. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, mengatakan sampah yang dihasilkan berdominan sampah organik yang mencapai 60% dan sampah plastik yang mencapai 15% dari total timbunan sampah, terutama di daerah perkotaan. Nah, mulai dari sekarang, kita sebagai manusia yang punya akal, budi, dan juga pikiran haruslah sadar untuk menjaga lingkungan kita serta makhluk-makhluk yang lain agar kita dapat hidup dengan nyaman, tentram, dan damai. Bumi kita ini sangatlah rentan dan semakin rusak akibat ulah kita sebagai manusia. Akibat dari itu, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan korban jiwa. Perubahan drastis bumi tentunya akan berdampak luas terhadap kehidupan kita sebagai makhluk hidup. 3. Bumi akan mengering. Di masa depan, bumi akan diprediksi akan mengering karena pemanasan global. Lebih dari 25% permukaan bumi diprediksi akan mulai mengalami dampak aridifikasi pada tahun 2050. Studi lingkungan yang diterbitkan oleh The Journal Nature Climate Change mengungkapkan dampak aridifikasi tersebut bisa terjadi apabila manusia tidak mengikuti perubahan yang disusulkan oleh kesepakatan iklim Paris. Studi tersebut mengklaim apabila suhu rata-rata bumi naik 2 derajat Celcius, maka dalam hanya 32 tahun saja bumi bisa menjadi padang pasir. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, kita bisa mengurangi pemanasan global ini dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengurangan emisi tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya aridifikasi. Wah, mengerikan sekali ya peristiwa-peristiwa itu.
Namun, jangan takut dulu. Banyak sekali langkah-langkah ataupun tips yang bisa kita lakukan untuk mengubah pola hidup kita. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi kita ini dari kerusakan, sehingga kita pun bisa hidup dengan tenang dan damai. Jangan lupa, nonton terus video Edukasi Now. Realize they keep the oceans alive. This started back in 1985. Don't come to me when your child can't think of what a tiger is cause they're extinct. Don't cry to me when your fur coat ain't clean. The endangered list is now 41,416. Dear 2045, I don't think we're gonna survive. If you end up hearing this story, I just want to say, I'm sorry.